sekalian yang kami banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah mendapat syafaat yang besar dari junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus pada video kali ini kami akan membahas mengenai teori perkembangan manusia yang ada di dunia dengan membawa kalimat teori diantaranya yaitu Arad Gesell dan model maturasional, teori psikoseksual dari Sigmund Freud, fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial, model-model perkembangan behavioral, dan teori perkembangan sosio-kultural menurut Lev Vygotsky. Walaupun pada dasarnya banyak teori yang menjelaskan mengenai perkembangan manusia, semoga materi yang kami bawakan pada video ini bisa bermanfaat. Berbicara mengenai teori perkembangan manusia, hakikat perkembangan itu sendiri menurut Sandrock pada tahun 1995, perkembangan yaitu proses pergerakan atau perubahan yang progresif dimulai dari proses pembuahan dan terus berlanjut sepanjang waktu hingga akhir kehidupan. Sedangkan Hurlock pada tahun 1980 menjelaskan perkembangan sebagai serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sederhananya, perkembangan merupakan suatu proses pembuahan menuju kematangan dan pengalaman yang dimulai dari pembuahan hingga akhir hayat. Perkembangan ini sering disandingkan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan keduanya memang saling beririsan tetapi memiliki konsep yang berbeda. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, yaitu bisa dihitung dan bisa dilihat secara kasat mata. Misalnya, bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah berat. Sedangkan pertumbuhan bersifat kualitatif atau tidak bisa dilihat secara kasat mata, yaitu bertambahnya kematangan, pengalaman, dan kemampuan dari individu tersebut. Misalnya, kaki tangan yang pertumbuhannya bertambah besar dari bayi dan berkembang dengan kemampuannya merangkak dan berjalan. Lebih jelasnya, perkembangan manusia ini ditemukan oleh beberapa ahli dan beberapa teori sebagai berikut. Teori Arnold Gesell dan model maturasional. Arnold Lucius Gesell lahir tahun 1880 dan meninggal pada tahun 1961. Beliau adalah seorang ahli psikologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Teori dari Arnold Gesell disebut dengan maturasi. Maturasi artinya proses menjadi dewasa ataupun matang. Menurut Salkin pada tahun 2010, teori ini menyatakan bahwa perkembangan ataupun ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Ada 5 prinsip yang dikemukakan oleh Arnold Gesell, yaitu 1. Prinsip arah perkembangan, yaitu perkembangan tidak berlangsung acak melainkan dalam pola yang teratur. 2. Prinsip jalinan timbal balik, yaitu berlangsungnya pola-pola perilaku membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Yang ketiga, prinsip asimetri fungsional, yaitu perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetri ataupun tidak seimbang agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Yang keempat, prinsip maturasi individuasi, yaitu pentingnya pola pertumbuhan, artinya mekanisme internal dalam diri individu yang menentukan arah dan perkembangannya. Yang terakhir yaitu prinsip fluktasi teratur, yaitu setiap tahap yang berjalan dengan tidak seimbang atau goyah akan diikuti oleh satu tahapan perkembangan yang seimbang. Teori selanjutnya yaitu teori psikoseksual dari Sigmund Freud disampaikan oleh rekan saya persilahkan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikoseksual dari Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Beliau adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Beliau menyampaikan teori psikoseksual yang merupakan salah satu teori yang paling terkenal, akan tetapi juga salah satu teori yang paling kontroversial. Freud percaya bahwa kepribadian yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak yang dimana mencari kesenangan energi dari ID menjadi fokus pada area sensitif seksual tertentu. Berikut komponen-komponen yang ada dalam teori Freud. Yang pertama ada komponen dinamik, terdiri dari 2 komponen, yaitu 1 energi psikis dan 2 alam bawah sadar. Yang kedua ada komponen struktural, terdiri dari 3 komponen, yaitu 1 ID adalah gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan ke dalam satu generasi ke generasi berikutnya. ID merupakan struktur biologis bawaan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan melalui pemenuhan kebutuhan secara serta-merta.
2. Ego terbentuk dari hasil interaksi antar organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang ketiga, superego. Salah satu tujuan superego adalah untuk mencegah ID agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Yang ketiga, ada komponen tahapan atau seksual terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan, yaitu yang pertama ada fase oral, merupakan fase di mana sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga perkataan dan refleks menghisap adalah sangat penting seperti mencicipi dan menghisap. Yang kedua, ada fase anal. Pada tahap anal ini, Bird percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Yang ketiga, ada fase palik. Pada tahap palik ini, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. Anak-anak pada tahap ini juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Yang keempat, ada fase laten. Tahap laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengertian intelektual dan interaksi sosial. Dan yang kelima atau yang terakhir, ada fase genital. Pada tahap akhir ini, perkembangan psikoseksual individu mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Teori selanjutnya adalah fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Halo semuanya, saya Sekar Pembayun. Di sini saya akan menjelaskan teori fokus Erik Erikson pada perkembangan psikososial. Nah, jadi Erik Erikson ini adalah seorang psikolog yang berasal dari Jerman. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikolog. Seperti Sigmund Freud, Erik Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. 8 tahapan tersebut, yang pertama itu ada tahap bayi usia 0-1 tahun, yaitu mengalami percaya versus tidak percaya, yang dimana bayi belajar untuk percaya kepada orang lain, terutama kepada orang tua atau pengasuhnya, bahwa mereka ini adalah yang mengasuhnya dan yang memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yang kedua ada tahap balita usia 2-3 tahun, yaitu mengalami kemandirian versus malu dan ragu. Nah, pada tahap ini balita belajar untuk melakukan kehendaknya sendiri secara mandiri, yaitu memiliki kemampuan otonomi dan berusaha mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga ada tahap prasekolah, yaitu usia 3-6 tahun, yang mengalami inisiatif versus merasa bersalah, yang dimana anak belajar untuk berinisiatif melakukan aktivitas mereka sendiri. Mereka merasa puas dengan objektif yang berhasil mereka capai, dan hal ini dapat mendorong anak untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu tahap usia sekolah dari umur 7-12 tahun, yaitu mengalami berkarya versus minder, yang dimana anak ini belajar untuk menjadi kompeten dan efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dihargai oleh orang dewasa dan teman sebayanya. Yang kelima ada tahap remaja, yaitu usia 12-18 tahun, yaitu mengalami identitas versus kebingungan identitas, yang dimana remaja ini berusaha untuk menemukan identitas persona mereka ketika berada dalam suatu kelompok sosial. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu tahap pemuda, yaitu dari usia 20-an, mengalami keintiman versus tahap keterkucilan atau keterisolasian, yang dimana orang dewasa ini awal sudah tidak lagi mencari identitas mereka, tidak lagi berusaha untuk berbeda dari teman-temannya. Yang ketujuh ada tahap separuh baya pada usia akhir 20-an hingga 50-an, yaitu mengalami bangkit versus
stagnan. Yang dimana menurut Erik Erikson, tujuan dari dewasa media adalah fokus pada peduli dan merawat anak-anak. Maka pada tahap ini, seseorang mampu memprioritaskan hidup mereka untuk anak-anak serta mengorbankan keinginan dan kebutuhan pribadi demi anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu ada tahap manula, yaitu dari usia 50-an hingga seterusnya. Mengalami integritas versus kekecewaan, yang dimana ketika anak-anak mereka sudah dewasa, orang tua yang sudah mencapai usia lansia akan merefleksikan hidup mereka serta membandingkan diri mereka saat ini dengan tahap yang sebelumnya. Teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai moda-moda perkembangan behavioral dan teori perkembangan sosiokultural menurut Lev Vygotsky. Dipersilahkan. Halo teman-teman, nama saya Viriali Setiana. Kita mulai terlebih dahulu ya dengan teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang mempelajari mengenai tingkah laku pada manusia. Perspektif dari teori behavioral ini yaitu peran dari belajar yang menjelaskan mengenai tingkah laku pada manusia yang terjadi dikarenakan adanya rangsangan sehingga menimbulkan sebuah respon dan juga hukum-hukum mekanistik. Berikut ini ada beberapa tokoh-tokoh behaviorisme, di antaranya yaitu yang pertama ada dari Edward Leeton Dick. Beliau menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Kedua, dari Ivan Petrovich Pavlov, di mana beliau menjelaskan mengenai refleks terkondisi. Yang ketiga, dari Vladimir Minot-Bechtrev, di mana beliau menjelaskan mengenai pengkondisian respon motorik. Keempat, dari John B. Watson, di mana beliau sangat membatasi dirinya sehingga beliau hanya fokus pada ilmu-ilmu studi yang sifatnya objektif. Kelima, William M.C. Dougall, di mana beliau menjelaskan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri mereka sehingga membentuk sebuah pikiran dan juga tindakan. Yang keenam, ada dari Edward J. Stallman, di mana beliau menyatakan bahwa tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Ketujuh, ada dari Clark Leonard Hall. Beliau menjelaskan bahwa motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Yang kedelapan, ada dari B.F. Skinner, di mana beliau menjelaskan mengenai tipe operan. Tipe operan ini biasanya beroperasi pada lingkungan organisme. Yang kesembilan, ada dari Albert Bandura, di mana beliau menjelaskan mengenai respon behavioral tidak terpacu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal, seperti yang terjadi pada mesin atau juga robot. Dan yang terakhir, ada dari Julian Rotter, di mana beliau menjelaskan mengenai kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Oke, selanjutnya ada teori sosiokultural dari Lev Vygotsky, di mana Lev Vygotsky ini merupakan psikologi asal Rusia. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1896. Ada juga dari beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa beliau ini lahir pada tanggal 5 November 1896. Lalu beliau ini meninggal pada tanggal 11 Juni 1934. Teori yang dibawakan oleh Lev Vygotsky ini bernama teori sosiokultural, di mana teori sosiokultural ini merupakan teori yang menekankan pada konteks sosial di mana perkembangan itu terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa konteks sosial ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan yang pernah terjadi sebelumnya. Unsur penting dari teori ini bernama zona perkembangan proksimal. Ada yang tahu nggak sih zona perkembangan proksimal itu apa? Jadi, zona perkembangan proksimal itu merupakan tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini loh. Seperti halnya kata Jean Piaget, Lev Vygotsky juga berpendapat bahwa ada dua faktor nih yang sangat berpengaruh pada perkembangan manusia. Yang pertama itu faktor biologi dan yang kedua itu ada faktor sosial. Namun, Lev Vygotsky juga berpendapat nih, menambahkan lagi ada satu faktor
penting yang sangat berpengaruh pada perkembangan manusia, yaitu faktor budaya. Misalkan, pada suatu keluarga yang lebih mementingkan pendidikan matematika. Nah, biasanya anak dari keluarga tersebut juga lebih pandai nih bidang matematikanya dibandingkan keluarga-keluarga lain. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya faktor budaya tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai teori perkembangan pada manusia. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Kami tutup ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.